Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya yang Ustaz banggakan, yang Ustaz sayangi. Kita buka pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini Ustaz agak telat mengingat materi. Kita akan melanjutkan materi tentang sirah, yaitu perjalanan dakwah dan kehidupan Nabi Yakub alaihissalam. Sebelum Ustadz lanjut, Ustadz sedikit memberikan materi tentang Nabi-Nabi Ulul Azmi. Kenapa dikatakan Nabi-Nabi Ulul Azmi? Karena mereka diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi-Nabi Ulul Azmi ini ada 5 orang, 5 Nabi. Yang pertama adalah Nabi Adam, Nabi Nuh alaihissalam. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kelima adalah Nabi Muhammad SAW. Kelima Nabi ini diberikan julukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Nabi Ulul Azmi, karena ketika mereka berdakwah, mereka memiliki kesabaran dan memiliki ketabahan dan memiliki keikhlasan hati yang luar biasa. Makanya dikatakan Nabi-Nabi Ulul Azmi, itu Nabi-Nabi yang diistimewakan. Begitu anak-anakku semuanya. Kemudian kita lanjut pada materi tentang Nabi Yakub alaihissalam. Masuk pada poin pertama, yaitu tentang silsilah Nabi Yakub alaihissalam. Ternyata adik-adikku semuanya, Nabi Yakub ini adalah cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu putranya Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak. Kemudian Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Nah, kemudian ibu dari Nabi Yakub alaihissalam bernama Rifka. Kemudian Nabi Yakub mempunyai satu saudara kandung yang bernama Aisu. Namanya Aisu ya. Namanya Aisu. Kemudian diceritakan dalam kisah bahwa Nabi Yakub alaihissalam merupakan anak yang taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Saking berbaktinya kepada orang tuanya, Nabi Ishak alaihissalam mendoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk anaknya, yaitu Nabi Yakub, karena begitu baik dan taatnya kepada kedua orang tuanya untuk mendapatkan keberkahan dari bapaknya. Kemudian saking sayangnya Nabi Ishak kepada Nabi Yakub, membuat saudara kandungnya Nabi Yakub yang bernama Isu tadi merasa iri dalam hatinya. Dia merasa benci, kemudian dia berniat jahat untuk mencelakakan Nabi Yakub. Kemudian dia berencana ini membunuh Nabi Yakub, karena dalam hatinya merasa iri karena tidak disayangi oleh kedua orang tuanya. Kemudian ketika Nabi Ishak alaihissalam mendengar rencana jahat anaknya itu, kemudian memerintahkan Nabi Yakub, yaitu anaknya Nabi Yakub tadi, untuk pindah ke daerah Haran mengikuti pamannya yang bernama Laban. Nah, kemudian lanjut cerita, setelah Nabi Yakub alaihissalam berada di daerah Haran menemui pamannya yang bernama Laban. Nah, disitulah dia tinggal dan bekerja di situ. Nah, ternyata pamannya Nabi Yakub alaihissalam yang bernama Laban tadi mempunyai dua orang putri yang bernama Laya dan Rahil. Nah, dia bisa dilihat dalam bukunya ya, yaitu halaman 18. Nah, pamannya Laban ini mempunyai 2 orang putri bernama Laya dan Rahil. Kemudian melihat 2 orang putrinya itu, Nabi Yakub alaihissalam berniat ingin menikahi anak keduanya pamannya, yaitu bernama Rahil, karena mempunyai waparas yang cantik daripada kakaknya yang bernama Laya. Kemudian dia ingin mengajukan mahar menggembala domba atau menggembala kambing selama 7 tahun. Kemudian disetujui sama pamannya. Setelah 7 tahun, ternyata tidak dinikahkan dengan Rahil, tapi malah dinikahkan dengan kakaknya yang pertama dulu yang bernama Laya. Nah, kemudian
Setelah itu pamannya mengatakan lagi, jika kamu ingin menikahi anakku Rahil, kamu harus menggembala lagi selama 7 tahun. Kemudian Nabi Yakub lagi menggembala lagi kambing selama 7 tahun. Dan akhirnya menikahi anak keduanya, yaitu bernama Rahil. Nah, setelah itu Laban memberikan hadiah kepada 2 orang putrinya, yaitu budak-budak. Nah, waktu pada zaman itu budak itu masih diberlakukan. Nah, untuk Laya mendapatkan budak yang bernama Zulfa. Dan untuk anak keduanya Rahil mendapatkan budak yang bernama Balha. Begitu ya anak-anakku semuanya. Baik anak-anak semuanya, lanjut pada materi selanjutnya, yaitu tentang dakwahnya Nabi Yakub alaihi salam. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam diperintahkan, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah ke negeri San'an. Nah, waktu itu pada negeri San'an dipimpin oleh raja yang bernama Raja Saljam. Nah, Raja Saljam ini adalah raja yang kejam, suka menyiksa dan menindas orang-orang yang lemah. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam mengajak Raja Saljam untuk beribadah kepada Allah, kembali beribadah kepada Allah, bertaubat. Nah, tetapi Raja Saljam tidak mau dan menolak dan memarahi Nabi Yakub alaihissalam dan mengancam, kamu akan saya bunuh, kamu akan saya usir dari negeri Kan'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan keyakinan kepada Nabi Yakub untuk berdakwah lagi. Kemudian Nabi Yakub bersama pengikutnya mengadakan pertempuran atau peperangan melawan Raja Saljam bersama pasukannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Nabi Yakub alaihissalam memenangi peperangan tersebut. Nabi Yakub dan pengikutnya akhirnya menang melawan Raja Saljam yang menindas orang-orang lemah tersebut. Kemudian kelanjutnya bahwa Nabi Yakub diceritakan dalam Al-Qur'an memiliki 13 anak, 12 anak, 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, dari 2 istri dan kedua budaknya. Untuk anak istri yang pertama yang bernama Laya itu mempunyai 7 orang anak, 6 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Kemudian untuk istri kedua yang bernama Rahil itu mempunyai 2 orang anak saja, yaitu Yusuf dan Bunyamin. Kemudian untuk 2 budak tadi masing-masing 2 anak laki-laki. Jadi totalnya ada 12 laki-laki dan 1 orang perempuan, ada 13 anak. Begitu kalau untuk keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Nah, kemudian lanjut pada materi selanjutnya, yaitu tentang ketabahan Nabi Yakub alaihissalam. Nah, karena ketabahan Nabi Yakub alaihissalam bisa dijadikan contoh atau panutan bagi seorang ayah dalam mendidik anaknya. Karena Nabi Yakub alaihissalam benar-benar mendidik anaknya dengan anak-anak semuanya. Nah, penjelasannya untuk silsilah Nabi Yakub alaihissalam, ini kakeknya Nabi Yakub namanya Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Yakub punya bapak namanya Nabi Ishak alaihissalam. Nah, Nabi Ishak alaihissalam punya anak namanya Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub menikah dengan Rifka. Nabi Yakub menikah dengan Laya dan Rahil. Kemudian untuk Laya, istri pertamanya, dikarunia 6 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Dan untuk Rahil dikaruniai 2 anak laki-laki. Kemudian dari pamannya
Nabi Yakub nama Laban dihadiahi 2 budak lagi yang bernama Zulfa dan Balha. Kemudian masing-masing 2 budak ini punya 2 anak laki-laki. Jadi total keseluruhan anaknya Nabi Yakub alaihissalam ada 13, yaitu 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Nah, perlu adik-adik tahu semuanya, 12 anak laki-laki di sini salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihis salam. Nah, kemudian lanjut pada dakwah Nabi Yakub alaihissalam. Poin yang pertama bisa kita simak di buku itu. Yang pertama, Nabi Yakub diutus untuk berdakwah ke negeri Kan'an yang waktu itu dipimpin oleh atau dikuasai oleh raja yang bernama Raja Saljam. Nah, Raja Saljam ini adalah raja yang kejam, suka menindas kaum yang lemah. Nah, maka dari itu Allah mengutus Nabi Yakub untuk berdakwah kepada Raja Saljam. Akan tetapi Raja Saljam menolak dakwah Nabi Yakub. Dia menolak untuk bertawaf kepada Allah dan mengancam bahwa akan diusir dari dan dibunuh oleh Raja Saljam tersebut. Kemudian terjadilah peperangan antara Raja Saljam dan pasukannya dilawan oleh Nabi Yakub bersama pengikutnya. Akan tetapi Allah memenangkan Nabi Yakub dari peperangan tersebut, ya. Nah, maka terjadi peperangan antara Nabi Yakub dengan Raja Saljam dan dimenangi oleh Nabi Yakub alaihissalam. Itu kisahnya. Nah, anak-anakku semuanya, untuk tugasnya membuat silsilah saja yang tadi Ustadz tulis di papan tulis. Ini yang dakwah, yang sebelumnya ada silsilah. Nah, silsilah itu nanti anak-anakku menulis silsilah Nabi Yakub alaihissalam dari kakeknya Nabi Ibrahim, terus Nabi Ishak, kemudian Nabi Yakub, kemudian istri, anak-anaknya, dan jumlahnya berapa nanti ditulis. Nanti kreasi masing-masing ya. Nanti mau buat bundaran atau mau buat garis-garis atau gimana nggak apa-apa. Ngikutin gambarnya Ustadz tadi juga boleh ya. Itu kreasi anakku masing-masing. Baik, itu aja tugasnya dari Ustadz, membuat silsilah ya, membuat silsilah saja. Kemudian selanjutnya yaitu sudah cukup aja, itu aja. Kita tutup pelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.